Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Markus 5 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan mengatakan, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Satu kali Yesus dibawa ke rumah seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Anak Yairus ini sudah mati. Saat Yesus datang ke rumahnya, ada banyak orang yang datang melayat sambil menangis dan meratap. Tapi Yesus dalam perkataan profetiknya berkata, "Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Perkataan Yesus itu ditertawakan oleh banyak orang. Lalu Yesus pun mengusir semua orang yang datang melayat di rumah itu. Mengapa Yesus harus mengusir mereka? Mungkin kita beranggapan, Yesus kan penuh kasih. Mungkin sebaliknya ditulis, Yesus menyuruh mereka pergi dengan baik-baik, atau Yesus memohon supaya mereka pergi dengan kerelaan hati. Dan Yesus berkata, "Terima kasih atas kesediaannya untuk pergi dari tempat ini." Tapi ternyata tidak demikian. Alkitab menuliskan, maka diusirnya semua orang itu. Yesus harus mengusir orang-orang di sekitar yang menertawakan, yang tidak percaya, dan bahkan yang menghalangi datangnya mujizat. Yesus mengusir, artinya tidak mau ada kompromi atau pihak-pihak yang berusaha menggagalkan terjadinya mujizat Tuhan. Adakah dalam diri kita hal-hal tertentu yang saat ini sedang berusaha membuat mujizat Tuhan tidak bisa hadir secara leluasa? Bisa jadi hal itu berupa situasi yang kita anggap tidak mungkin, bisa jadi berupa keraguan-raguan, atau perasaan yang berkata, mujizat itu tidak mungkin terjadi bagi saya, atau dosa dan berbagai tindakan yang menghambat rohani kita untuk bertumbuh secara maksimal. Saat kita datang pada Tuhan dan Dia singkapkan segala sesuatunya, izinkan Tuhan untuk mengusir hal-hal tertentu dari hidup kita. Kata mengusir artinya kita mengeluarkan dengan tegas dan tanpa kompromi, tanpa ada perasaan sayang atau merasa takut untuk meninggalkan. Bisa jadi hal itu adalah zona nyaman yang selama ini kita rasakan, atau nama baik kita, atau sesuatu yang kita banggakan. Demi supaya saya bisa melihat mujizat Tuhan yang lebih besar, Tuhan harus mengusir hobi saya, nama besar saya, bahkan sesuatu yang saya banggakan bertahun-tahun. Tuhan keluarkan secara paksa dari hobi saya pada sekitar tahun 2011 atau 2012. Melalui situasi yang tidak menyenangkan, melalui situasi yang tidak nyaman, melalui situasi yang tidak enak, melalui konflik dengan banyak orang. Dan satu saya mau berkata, "Tuhan, saya ikuti apa yang Kau mau." Ketika saya berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau, ketika saya tinggalkan hobi saya, ketika saya tinggalkan popularitas saya, ada banyak hal yang memang terpaksa Tuhan harus bawa keluar dari hidup saya secara tegas. Tuhan usir keluar segala sesuatu yang membuat saya nyaman selama ini.
Ketika saya ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, saya mulai mengalami pertumbuhan iman pelan tapi pasti. Saya mengalami sesuatu yang ajaib yang tidak pernah saya alami di waktu-waktu yang lalu. Yang namanya diusir tentu tidak nyaman, tentu tidak menyenangkan, tentu tidak enak. Tuhan bawa saya keluar secara paksa dari tempat saya bekerja selama belasan tahun. Waktu-waktu itu saya terbiasa menerima gaji bulanan, menerima jaminan, tunjangan, dan dihormati oleh banyak orang. Untuk Tuhan bawa masuk dalam kondisi melayani Tuhan yang tidak menentu keuangannya. Tapi ketika saya ikuti kemauan Tuhan, saya melihat satu persatu mujizat Tuhan dinyatakan sempurna atas hidup saya. Apa yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan, boleh saya lihat dan alami dengan sempurna. Tidak selalu Anda mengalami situasi yang sama seperti saya. Namun satu hal, izinkan Tuhan untuk mengusir segala sesuatu yang menghambat iman Anda untuk bertumbuh dengan pesat. Apakah itu kebiasaan yang salah, hobi yang menyita banyak waktu, atau hal-hal lain yang menguras kedagingan Anda, tapi menghalangi pertumbuhan iman Anda. Ketika segala sesuatunya sudah kita izinkan pergi, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan sempurna bagi kita. Apa yang selama ini mati akan Tuhan hidupkan. Harapan yang mati, ekonomi yang mati, kesehatan yang tidak membaik, keluarga yang mati, atau berbagai hal yang kita anggap sudah tidak mungkin lagi bisa kita alami. Serahkan hidup kita pada Tuhan, maka Dia akan bertindak bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan kehidupan kami, sepenuh-penuhnya tanpa perlu ada satupun yang ditutupi. Kalau ada hal tertentu yang Tuhan mau bereskan, silakan bereskan. Hal tertentu yang Tuhan mau usir dari hidup kami, kebiasaan kami yang salah, omongan kami yang salah, karakter kami yang salah, bahkan mungkin hobi kami yang menyenangkan daging kami. Kalau itu membuat Tuhan tidak suka, silakan Tuhan usir, silakan Tuhan ambil, silakan Tuhan paksa dari hidup kami untuk keluar. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang baik dari firman-Mu. Kami mau mengikuti Engkau dengan maksimal, tidak setengah-setengah, supaya iman kami bertumbuh, supaya kami mengalami mujizat Tuhan tanpa batas. Dan segala sesuatu yang selama ini mati, kami percaya Tuhan akan hidupkan tanpa perlu ada satupun yang meragukan atau yang menghalangi. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami mau melangkah dengan iman yang baru, dengan visi yang baru, dengan keyakinan yang baru, dan dengan hati yang mau mengikut Tuhan, yang maksimal, yang tanpa keraguan lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pengikut Kristus yang maksimal. Dengan izinkan Tuhan usir segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hati dan hidup kita. Salam dari saya Ogi Ilharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.